Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamdu bima khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa 'allamtana wa anqadtana wa farajta 'anna. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam. Walakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah. Kabatta aduwana wa basatta rizqana wa adharta amnana wa jama'ta furqatana wa ahsanta mu'afatina. Wa min kulli ma sa'alnaka rabbana a'taitana. Falakal hamdu ala dhalika hamdan katsira. Lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha 'alaina fi qadimin aw hadith aw sirrin aw 'alaniyah aw khassatin aw 'ammah aw hayyin aw mayyitin aw shahidin aw ghaib. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma arzuqna mahabbata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa adkhilna al-jannata ma'ahu Allahumma amin. Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Engkau telah memberikan kepada kami nikmat yang sangat banyak. Semuanya telah Kau berikan kepada kami, semua permintaan kami dan cita-cita kami Engkau penuhi dan Engkau capaikan ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah kami mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama beliau. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang terakhir kita membahas tentang kejadian-kejadian antara perang Badar sampai perang Uhud, dan kita belum masuk perang Uhud. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang Ghazwatu Uhud, tentang perang Uhud. Ilmu ini penting. Yang menggerakkan kehidupan ini adalah ilmu dan pengetahuan kita. Tanpa ilmu kita tidak akan bergerak. Seseorang yang di belakangnya ada binatang buas yang siap menerkam dia, tapi dia tidak mengetahui. Takut atau tidak dia? Tidak takut. Kenapa? Karena tidak tahu. Karena dia tidak tahu, tidak meyakini keberadaannya. Sebaliknya, di samping kita ada tikus yang kecil yang mendekati kita. Kita takut apa tidak? Takut, lari. Orang yang takut dengan tikus ya, lari. Padahal dia kecil, tidak membahayakan. Yang membuatnya takut karena pengetahuan dia, karena dia paham, dia ngerti. Di sinilah pentingnya pengetahuan, pentingnya ilmu, dan pentingnya akidah yang ditancapkan. Dengan akidah, maka kehidupan kita akan bergerak. Kita menjadi semangat untuk beramal soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat-maksiat dan hal-hal yang dilarang. Karena apa? Kita punya ilmu, kita tahu dampak positif dari amal soleh, dari ketaatan. Kemudian juga dampak negatif daripada maksiat-maksiat, keburukan-keburukan. Ilmu ini penting. Jadi yang menggerakkan kehidupan ini ilmu, akidah, keyakinan kita. Demikian pula tentang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak kenal maka takut. Jadi kalau kita tidak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akan sayang, bagaimana akan cinta? Enggak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak kenal Rasulullah, ya dia akan takut. Apalagi dapat informasi-informasi yang keliru, informasi yang tidak benar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, supaya kita kenal beliau, cinta beliau, sayang beliau, mengikuti ajaran beliau, ya di antaranya belajar sirah ini, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai Ghazwah Uhud, peperangan Uhud, ketika kita membahas peperangan-peperangan seperti ini, maka ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa mendapatkan faedah yang maksimal dari pembahasan yang sedang kita bicarakan. Pertama-tama kalau kita bicara tentang ghazwa, peperangan-peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena periode Madinah atau fase Madinah, al-ahdul madani, itu banyak peperangan-peperangan. Bukannya Islam cinta perang, tidak, tapi Islam selalu diganggu. Islam ini tidak mau perang, damai. Islam ini cinta damai, rukun, damai, selamat dan sejahtera. Itulah Islam. Tapi kalau diganggu terus, ya mau nggak mau ya benturan, kuat-kuatan. Nah, dalam Madinah ini banyak ghazawat, peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama, kalau kita bahas peperangan, kita perhatikan sebabnya. Sebabnya apa? Seperti perang Uhud ini ya, sebabnya apa? Kok sampai ada perang Uhud? Kemudian yang kedua, tentang tanggal terjadinya. Tanggal berapa, bulan apa, atau minimal tahun, tarikhnya, sejarahnya. Lalu yang ketiga adalah kekuatan kedua belah pihak. Kekuatan kaum muslimin berapa, kekuatan orang kafir berapa. Kemudian yang keempat, yaitu bagaimana alur cerita dalam peperangan itu. Bagaimana peperangan ceritanya. Perang Uhud ini bagaimana ceritanya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tentang hasil daripada peperangan itu. Hasil yang dicapai oleh kedua belah pihak. Yang mati berapa, yang hidup berapa, yang didapat apa saja. Dengan 5 poin ini kita insyaallah mudah memahami tentang peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, mengenai perang Uhud ini sebabnya adalah orang-orang musyrik ya, kafir dari Mekah, kafir Quraisy, mereka balas dendam atas kekalahan yang mereka dapatkan ketika perang Badar. Jadi perang Badar kemarin mereka kalah telak, tapi mereka enggak mau nyerah, balas dendam. Pertikaian antara hak dan batil ini selalu ada sampai hari kiamat. As-sirat bainal haq wal batil qaimun ila yaumil qiyamah. Pertentangan antara hak dan batil terus sampai kiamat, kuat-kuatan. Ahlul haq bela kebenaran, ahlul batil membela kebenaran. Ahlul haq berupaya maksimal bela kebenaran, ahlul batil berupaya maksimal bela kebenaran. Sama-sama maksimalnya, kuat-kuatan terus sampai kiamat. Terus terjadi mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Karena dendam seperti ini, atau tanggalnya dulu, tanggal terjadinya yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 6 bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Jadi hari Jumat tanggal 6 bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Ini perang Uhud. Kemudian kekuatan dari kedua belah pihak. Pertama-tama kekuatan dari orang kafir dulu. Karena ini mereka yang menyusun kekuatan dulu. Orang kafir benar-benar menyusun kekuatan yang luar biasa. Mereka sudah siap total dengan pasukan dan senjata lengkap. Mereka membawa 3.000 muqatil, 3.000 pasukan, disertai 3.000 ekor onta. Nggak main-main ya, 3.000 pasukan dengan 3.000 ekor onta, disertai pula dengan 200 ahli pemacu kuda, pahlawan-pahlawan yang ahli memacu kuda dengan kudanya sekalian, 200 kuda pacu, 200 kuda pacu ya. Kemudian 700 perisai, baju besi, sekaligus juga helmnya dan perisai yang mereka bawa 700. Dan mereka disertai juga oleh para wanita. Jadi wanita enggak mau kalah, wanita-wanita mengikut, wanita bela kebatilan.
Para wanita ini menabuh genderang, menabuh rebana sambil mengumandangkan anasyid untuk mengobarkan semangat juang pasukan kafir. Karena anasyid punya pengaruh. Anasyid bisa mengobarkan semangat bela kebatilan, bisa mengobarkan semangat bela kebenaran. Tergantung dari lirik atau materi anasyid tersebut. Jadi 3.000 ya, 3.000 pasukan, 3.000 ekor onta, 200 kuda pacu, disertai dengan 700 perisai dan para wanita. Mungkin kita akan bertanya-tanya, itu orangnya 3.000, ontanya 3.000. Sementara masih dapat kelebihan apa? Kelebihan kuda tadi ya, 200 kuda pacu. Di sini onta itu enggak mesti dinaiki semuanya. Karena ada kalanya onta itu cuma dibawa aja, yang bawa bekal-bekal, bawa barang-barang. Jadi onta hanya ditarik saja ngikuti. Atau juga di antara fungsinya onta di samping bawa bekal itu untuk dimakan. Jadi mungkin di perjalanan mereka makan, berhenti dulu, sembelih onta satu, pesta-pesta, foya-foya. Seperti itu. Waktu itu pemimpin mereka secara umum, panglima mereka secara umum adalah Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan masih kafir. Dan yang membawa bendera, panji-panjinya. Jadi kalau perang ada bendera ya, panji-panji. Jadi selama bendera ada, berarti mereka masih eksis. Kalau bendera sudah jatuh, berarti mereka sudah nggak ada lagi, sudah kalah. Yang membawa bendera adalah pasukan-pasukan kafir dari suku Bani Abdiddar. Sebaliknya, kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin, Rasulullah SAW waktu itu tidak punya niat untuk keluar dari Madinah. Rasulullah menginginkan kita bertahan saja di Madinah. Jadi kalau mereka mendekat ke kita, baru kita nyerang mereka. Ini maunya Rasulullah, permulaan seperti itu. Kita bertahan aja. Jadi kita melawan mereka dari kampung-kampung, dari gang-gang. Kita tetap bertahan jaga Madinah. Tapi para pemuda biasa ya, semangat pemuda. Ya Rasulullah, kita perang aja. Ya Rasulullah, kita keluar saja. Kita perang di tempat terbuka, di medan ya Rasulullah. Kita jangan hanya bertahan. Dan Rasulullah Muhammad SAW, beliau selalu musyawarah. Karena Allah memerintahkan supaya beliau selalu bermusyawarah. Wa syawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, wa amruhum syura bainahum, musyawarah. Kalau diberi masukan, Rasulullah menerima masukan itu. Dipertimbangkan, baik, diterima. Akhirnya Rasulullah SAW menerima masukan mereka ini. Kita keluar saja dari Madinah, kita perang di tempat terbuka. Benar-benar adu kekuatan. Lalu Rasulullah SAW membagi pasukan kaum muslimin menjadi 3 batalion. Batalion yang pertama adalah batalion Muhajirin, yang benderanya dibawa oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Siapakah Mus'ab itu? Orang yang dahulunya kaya raya, hidupnya mewah, foya-foya, luar biasa, kulitnya klimis, mulus. Kemudian masuk Islam, diboikot oleh keluarganya, menjadi miskin papa, kulitnya kasar, bahkan pingsan gara-gara kelaparan. Demi Islam, demi cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair. Kemudian juga itu Mus'ab membawa bendera Muhajirin. Yang 2 dibawa oleh orang Ansar, 1 dari suku Aus dibawa oleh sahabat Usaid bin Khudair, 1 dari suku Khazraj dibawa bendera itu oleh Al-Habbab ibnul Mundir. Sahabat-sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan pasukan kaum muslimin mula-mula 1000 dengan persenjataan yang apa adanya, tidak begitu siap. Cuman 1000, dan 1000 itu pun masih digembosi oleh orang-orang munafik. Jadi mula-mula keluar 1000. Di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, menggembosi. Jadi mempengaruhi teman-temannya, ayo kita pulang saja. Jangan kamu mau dikorbankan oleh Muhammad. Akhirnya 300 orang pulang. Yang lainnya hampir sempat pulang, tapi oleh Allah diberikan ketetapan, keteguhan.
Diberi tathbit oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak jadi pulang. Bayangkan ya, menyakitkan atau tidak ini? Menyakitkan luar biasa. Tapi ya memang inilah dakwah. Memang dakwah harus itu. Dakwah harus punya mental baja. Ada orang menyakiti, mengganggu. Ada orang memang maunya menyakiti dan ganggu. Enggak mau kalau dakwah ini jalan. Kalau kita bergerak, apalagi kita mendapat kesuksesan, iri, dengki, hasud, macam-macam. Sehingga cari-cari kesalahan yang bukan salah pun dianggap salah, macam-macam. Tapi kalau kita sudah mengkristal jiwa dakwah dalam diri kita, tidak ada pilihan lain, dakwah jalan terus. Kalau saya mati baru berhenti. Selama saya hidup, dakwah jalan terus. Pertentangan antara hak dan batil terus berjalan sampai hari kiamat. Jadi tinggal berapa sekarang? Tinggal 700. Bahkan anak-anak kecil mau ikut perang. Ya Rasulullah, saya ikut ya Rasulullah, saya ikut ya Rasulullah. Kalau Rasulullah enggak boleh. Kalau belum balik enggak boleh. Tapi ada satu anak kecil namanya Rafiq bin Khadij radhiyallahu taala anhu. Ini masih kecil, belum balik, tapi dia pandai memainkan anak panah. Pandai manah ini. Kalau mana tepat sasaran. Oleh Rasulullah dibolehkan. Namun enggak apa-apa, bermanfaat ini. Soalnya dia pandai manah ya, kalau panah tepat sasaran. Karena ini masih kecil boleh mengikut. Ada yang lainnya iri, namanya Samurah bin Jundub. Ya Rasulullah, Rafiq bin Khadij boleh mengikut. Saya masa tidak boleh ya Rasulullah. Ya, subhanallah ya. Iri dalam hal apa? Pengin perang, pengin mati. Allahu Akbar. Bukan iri gara-gara dikasih uang, gara-gara dunia, pengin perang. Membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela kekasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Samurah bin Jundub, "Ya Rasulullah, ana aqwa minhu." Ya Rasulullah, saya ini lebih kuat dari dia ya Rasulullah. Masa dia boleh mengikut, saya tidak boleh? Ya Rasulullah, saya bisa banting dia. Ana asra'uhu. Ngotot dia ini, ingin boleh perang. Kata Rasul, ya siapa ayo, kamu gulat dulu. Siapa yang menang? Gulat, banting-bantingan. Ternyata Samurah bin Jundub berhasil banting Rafiq bin Khadij. Akhirnya oleh Rasulullah diizinkan, ya tidak apa-apa, ikut perang sudah, tidak apa-apa. Berangkat. Jadi gulat itu boleh ya. Gulat itu boleh, banting-bantingan itu boleh. Kalau tinju tidak boleh. Karena tinju itu sasarannya wajah. Dan wajah adalah tempat yang terhormat, haram. Mukul wajah itu haram. Rasulullah SAW mengatakan la tadribil wajah, tidak boleh mukul wajah. Jadi kalau gulat itu boleh. Gulat banting-bantingan itu boleh. Bahkan sebagian syekh-syekh itu kalau datang ke Arab Saudi ya, ketika kita masih belajar di Libya dulu, Jakarta, terus sebagian mereka kalau bercanda kadang banting-bantingan. Jadi banting-bantingan, kuat-kuatan. Tidak apa-apa, itu boleh, termasuk olahraga itu. Masya Allah, di sini tampak oleh kita betapa keberanian kaum muslimin, sampai-sampai anak-anak pun mereka rela membela Islam, membela harga diri, kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai di sini juga kita bisa melihat bagaimana perlakuan orang-orang munafik. Mereka selalu menjadi duri kapan saja dan di mana saja. Tapi kita jangan pernah berhenti. Memang inilah hidup. Al-hayatu hiya da'watu wal jihadu wat tadhiyatu. Hidup adalah menyebarkan dakwah, hidup adalah perjuangan, dan hidup adalah pengorbanan. Hidup mulia atau mati syahid. Ish kariman atau mut syahidan. Kemudian setelah sampai di medan Uhud, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatur siasat strategi perang. Ya, Rasulullah memilih ada 50 orang pemanah agar supaya mereka tetap berada di gunung Uhud. Gunung ya yang dikenal dengan Jabal Ar-Rumah. Itu gunung pemanah. Dan sampai sekarang kalau kita ke Uhud itu masih ada. Itu katanya adalah Jabal Ar-Rumah. Namanya Jabal Ar-Rumah, gunung tempatnya para pemanah. Rasulullah milih mereka. Kamu 50 pemanah di gunung ini. Yang mimpin mereka adalah sahabat Abdullah bin Jubair Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah berpesan, kamu jangan turun apapun yang terjadi. Kita kalah, kita menang, kamu jangan turun sebelum ada perintah untuk turun dari gunung. Pokoknya tugasmu adalah menghalau orang musyrik. Begitu mereka datang, dihalau dengan anak panah terus.
sehingga mereka nggak bisa menembus kepada pasukan kaum muslimin. Ini wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, mulailah para wanita itu dari musyrikin menabuh genderang, menyanyi-nyanyikan anasyid, mengobarkan semangat perang. Ayo, siapa yang menang bisa memeluk saya, ya, memeluk para wanita. Pokoknya semangat, kobarkan semangat. Dan biasa sebelum perang ada duel. Perang zaman dulu itu perang yang gentleman ya, 1 lawan 1, langsung ketemu. Kalau perang sekarang perangnya orang-orang licik, hanya berani mencetnya dari sini, yang mati di sana. Licik-licik. Kalau dulu berani duel. Sebelum perang 2 kelompok ini duel dulu. Waktu itu orang terkuat dan orang yang paling berani serta dianggap sebagai pahlawan oleh orang-orang musyrik yang bernama Talhah bin Abi Talhah Al-Abdari, dia maju, dia naik onta, di atas ontanya dia nantang. Ayo, siapa yang berani duel dengan saya? Berani ya. Padahal kalau mati sangit, masuk neraka, jahanam. Tapi dia berani bela kebatilan. Sahabat ditantang, enggak mundur, langsung maju. Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu, yang mana termasuk salah seorang di antara al-ashrah al-mubasysyarun bil jannah, di antara 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Langsung maju, diterkam ini. Talha bin Abi Talha Al-Abdari diterkam langsung dengan secepat kilat. Az-Zubair berada di atas ontanya itu, kemudian dipegang orang ini, diturunkan, disungkurkan ke bawah tanah, sembelih ya. Ini masalahnya perang ya. Ini urusannya menyembelih. Kalau kita tidak nyembelih, kita yang disembelih. Jangan sampai ada kata-kata kasihan, tidak tega, ya kita yang habis. Ini masalah perang. Kalau perang itu perasaannya dibuang dulu. Yang ada adalah pakai akal, pakai dalil. Perasaan dibuang jauh-jauh. Sudah, dibanting turun di tanah, sembelih, lalu bertakbir kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, berarti dalam duel orang kafir sudah kalah. Barulah 2 kelompok ini ketemu. Sudah 2 kelompok ketemu, perang yang sangat sengit luar biasa. Beberapa orang sahabat sempat terluka, di antaranya sahabat Abu Dujanah dan juga sahabat Hamzah. Pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terluka. Bahkan tidak lama kemudian sahabat Hamzah terbunuh. Sahabat Hamzah asadullah wa asadu Rasulih sallallahu alaihi wasallam, singa Allah dan singa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau juga diberi gelar Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada. Dia dibunuh oleh seorang budak yang bernama Wahsy bin Harb. Wahsy, budak kulit hitam dari Ethiopia yang dia pandai dalam memainkan tombak. Ya, majikannya bernama Jubair bin Mut'im, tapi masih belum masuk Islam waktu itu ya. Kemudian juga masuk Islam akhirnya. Jubair bin Mut'im, dia ini kepingin balas dendam karena pamannya terbunuh pada waktu perang Badar. Yang bunuh adalah sahabat Hamzah. Dia bilang kepada Wahsy ini, kalau kamu bisa bunuh Hamzah, kamu saya merdekakan. Sudah, Wahsy ini pandai memainkan tombak. Dia incar sahabat Hamzah, sampai sasaran, dilempar tombak. Dan langsung kena perutnya, tembus sampai ke bawah. Sahabat Hamzah gugur sebagai syahid. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti ada kelanjutan masalah sahabat Hamzahnya, dicincang nanti. Kemudian setelah itu, peperangan berkecamuk, semakin keras luar biasa. Dan subhanallah, ternyata kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Yang menguasai waktu itu adalah kaum muslimin. Orang kafir merasa terpojokkan, merasa terkalahkan, mereka mulai lari, meninggalkan arena peperangan. Lari dan lari. Harta-harta mereka ditinggal, termasuk para wanita lari semuanya. Senjatanya ditinggal. Nah, karena dianggap peperangan sudah selesai, orang kafir lari. Apalagi ini banyak harta rampasan perang, ghanimah, senjata dan yang lainnya. Mulailah datang fitnahnya dunia. Fitnah dunia. Mereka rebutan ghanimah, rampasan perang. Termasuk para pemanah yang ada di gunung tadi. Berapa jumlahnya tadi? 50.
Mereka mikir peperangan sudah usai, sudah turun aja. Kita turun, kita juga ngambil bagian kita daripada ghanimah, harta rampasan perang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, jangan turun apapun yang terjadi. Kalah menang jangan turun sebelum ada perintah untuk turun. Akhirnya mereka turun juga. Melanggar arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang turun waktu itu 40 turun. Tinggal 10 berada di gunung. Nah, begitu mereka sudah turun dari gunung, posisi yang strategis mereka tinggalkan. Khalid bin Walid yang merupakan pemimpin orang-orang kafir waktu itu bersama-sama dengan Abu Sufyan, yang ahli siasat perang. Khalid bin Walid ini tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Langsung dia ngejak pasukan, ayo kita berbalik, kita kuasai gunung. Kita ambil posisi strategis. Sudah berbalik, gunung dikuasai, 10 orang yang tersisa itu dibunuh semuanya. Dibunuh semuanya, gugur mereka sebagai syuhada. Kemudian orang kafir benar-benar menguasai gunung, posisi yang strategis. Sementara kaum muslimin rebutan harta rampasan, rebutan dunia. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Memang fitnah dunia ini berat. Rasulullah ditinggal gara-gara fitnah dunia. Peperangan pun juga ditinggalkan gara-gara fitnah dunia. Yang mana Rasulullah SAW memberikan wanti-wanti. Kata Rasulullah SAW, inna dunya hulwatun khadiratun. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayandura kaifa ta'amalun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat bin nisa. Dunia itu hijau dan manis, indah, gemerlap, membuat orang silau. Dan Allah menjadikanmu sebagai khalifah, generasi yang memakmurkan bumi, untuk Allah melihat bagaimana amal perbuatanmu di dunia itu. Maka takutlah dunia dan takutlah fitnahnya wanita. Fitnah dunia, fitnah wanita. Karena rusaknya Bani Israil adalah gara-gara wanita. Ini berat. Fitnah dunia dan wanita, pergaulan bebas. Sudah 10 orang sisa pemanah dibunuh. Kemudian Rasulullah dalam keadaan sendirian waktu itu. Hanya ditemani oleh 7 orang Ansar dan 2 orang Muhajirin. Rasulullah manggil-manggil sahabatnya. Rasulullah manggil sahabatnya, ta'alu, ayo ke sini, ayo kemari. Man yaruddahum anna falahul jannah. Barang siapa yang berhasil mengusir orang-orang musyrik ini dapat syurga. Maju. Orang-orang Ansar maju semuanya. Maju, 1 maju terbunuh, 2 maju terbunuh, 3 maju terbunuh, sampai 7 maju terbunuh. Sekarang tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 2 orang dengan 2 orang Muhajirin, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah. 2 orang sahabat yang termasuk minal asyrah al-mubasysyarun bil jannah. Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang diberi kabar gembira dengan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Kedua orang ini benar-benar berjuang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati-matian, yang mana Rasulullah sempat terluka saat itu. Karena serangan mereka diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terluka. Apa saja luka Rasulullah saat itu? Pertama-tama Rasulullah sempat terjatuh gara-gara terkena lemparan batu. Rasulullah sempat jatuh kena lemparan batu. Kemudian juga gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigi seri beliau yang bagian bawah kanan itu patah. Demikian pula bibir beliau yang bagian bawah juga terluka. Kemudian kepala beliau pecah. Berlumuran darah. Bukan hanya itu. Kemudian di samping kepala beliau pecah, yang kepala di sini ya, di antara dahi dan kepalanya bagian depan. Dan Rasulullah juga sempat dipukul oleh pedang penutup kepalanya. Jadi penutup seperti helm dari besi, topi besi dipukul dengan pedang sekeras-kerasnya sehingga 2 lingkaran gelangnya itu lepas. Kedua lingkaran gelang itu lepas, langsung masuk kedua-duanya dalam kelopak mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pundak beliau disabet dengan pedang pukulan yang sangat keras. Padahal Rasulullah sudah memakai baju besi, rangkap dua,
Tapi enggak pecah baju besinya. Tapi Rasulullah merasakan sakit itu 1 bulan tidak hilang sakitnya. Jadi kan jarang ya, sampai 1 bulan tetap sakit. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua orang Quraisy tadi bela Rasulullah sallallahu mati-matian, Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma. Sampai-sampai sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas luar biasa bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melemparkan anak panah. Sahabat Sa'ad, kemudian juga sahabat Talhah bin Ubaidillah, perang seakan-akan ini orang banyak, padahal dia cuma orang satu. Gagah berani seakan-akan mewakili orang banyak. Sehingga sahabat Talhah bin Ubaidillah ini terluka dengan luka yang cukup banyak pula. Lukanya itu sekitar 35 atau 39 luka dalam tubuhnya. Demi membela siapa? Membela kekasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sahabat Talhah ini sempat melindungi Rasulullah dengan tangannya, sehingga jari-jarinya kena pedang dan putus jari-jarinya. Sahabat Talhah sempat mengatakan, his, aduh. Sempat bilang aduh. Oleh Rasulullah ditegur, "Lau qulta bismillah, la rafa'atkal malaikah wan nasu yandurun." Jangan bilang aduh, kamu bilang bismillah. Kalau kamu bilang bismillah, kamu akan diangkat oleh malaikat dan orang-orang lihat kamu semuanya. Jadi Rasul memberikan motivasi ya. Jangan mengeluh, jangan aduh, kamu ini jihad. Bela agama Allah, dapat pahala. Jangan bilang aduh, bilang bismillah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada perang Uhud ini para malaikat sempat turun, malaikat Jibril dan Mikail turun memberikan motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat supaya mereka tambah semangat dan mereka tidak merasa ditinggalkan. Mereka selalu mendapat bantuan-bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi memang ini ujian. Kalau Allah menjadikan mereka menang tanpa malaikat bisa, kun fayakun, menang. Bisa apa tidak? Bisa. Tapi memang ujian, diuji dulu. Hidup adalah ujian. Kemudian para sahabat juga datang, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Yang keduanya juga termasuk minal asyrah al-mubasysyarun bil jannah, termasuk di antara 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan syurga. Sahabat Abu Bakar maju ingin mencabut lingkaran-lingkaran gelang besi yang masuk di kelopak mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin mencabutnya, tapi oleh sahabat Ubaidah enggak boleh. Ya, sahabat Abu Bakar, jangan, saya saja. Rebutan 2 orang ini sampai akhirnya sahabat Abu Ubaidah lah yang mencabutnya dengan giginya. Dicabut 1, giginya 1 patah. Dicabut lagi 1, giginya 1 lagi patah. Giginya patah 2. Dan subhanallah para sahabat mengatakan, wallahi kamu sekarang lebih ganteng dari tadi. Setelah gigimu yang 2 itu patah, kamu tambah ganteng. Ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga para sahabat yang lain maju membela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati-matian. Ada sahabat Abu Dujanah, ada sahabat Mus'ab bin Umair, ada sahabat Umar bin Khattab, ada sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ada yang menyerang orang-orang musyrik dengan kepahlawanan yang luar biasa. Ada yang melempar anak panah ditujukan kepada orang-orang musyrik. Ada yang membela Rasulullah dan ada yang menjadi tameng Rasulullah dengan badannya. Lebih baik panah itu kena saya daripada kena Rasulullah SAW. Menjadi perisainya Rasulullah. Mereka semuanya. Waktu itu yang bawa bendera adalah Mus'ab bin Umair, membawa benderanya orang-orang muhajirin, dibawa dengan tangan kanannya, dan subhanallah tangan kanannya diputus oleh orang musyrik, disabet dengan pedang, tangan kanan putus. Supaya bendera enggak jatuh, dipegang dengan tangan kirinya. Tangan kiri ditebas lagi dengan pedang, putus. Sahabat Mus'ab bin Umair enggak mau bendera jatuh, dirangkul dengan dadanya. Sampai akhirnya beliau pun terbunuh sebagai syahid, dibunuh oleh orang kafir yang bernama Abdullah bin Qum'ah. Gugur sahabat Mus'ab bin Umair sebagai syahid. Abdullah bin Qum'ah menyangka yang dia bunuh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia teriak-teriak, Muhammad telah saya bunuh. Ya, dia nyangka Nabi Muhammad, padahal itu adalah Mus'ab. Sahabat Mus'ab itu memang hampir mirip dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya suara dari Mus'ab ini, suara dari Abdullah bin Qum'ah bahwa Rasulullah terbunuh, orang-orang musyrik
Itu tambah semangat dalam peperangan. Sementara orang-orang Islam ada dua kelompok. Kelompok pertama patah semangat. Wah, Rasulullah mati, patah semangat. Kelompok yang lainnya tambah semangat. Rasulullah gugur sebagai syahid. Mari kita song-song beliau. Mari kita gugur sebagai syahid. Rasulullah mati terbunuh. Mari kita mati seperti matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah gencar lagi. Dan subhanallah, dalam keadaan yang sangat kacau tadi itu, kacau sudah porak-poranda. Kacau porak-poranda. Tiba-tiba salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat Rasulullah. Berarti Rasulullah masih hidup. Langsung sahabat Ka'ab ini teriak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Abshiru ya ma'syarul muslimin. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang Islam, kabar gembira. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Akhirnya berangkatlah sekitar 20-30 orang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka semua bersama-sama menyelamatkan diri keluar daripada kepungan orang-orang musyrik. Setelah keluar dari kepungan orang-orang musyrik, mereka sedikit punya kekuatan sehingga orang musyrik enggak berani menerobos rombongan kaum muslimin lagi. Jadi peperangan sudah mereda. Yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sekarang ini adalah mencincang jasad-jasad yang telah mati itu. Saking bencinya ya, saking dendamnya. Jadi mereka enggak bisa membunuh orang yang hidup, maka yang mereka lakukan adalah mencincang, melakukan mutilasi kepada orang yang sudah mati. Yang dilakukan apa oleh mereka? Yang dilakukan adalah qatta'u adanahum wa unufahum wa furujahum wa baqaru butunahum. Mereka memotong kepalanya orang yang sudah mati itu. Apa namanya? Telinganya. Telinganya dipotongi. Telinganya dipotong, hidungnya dipotong, kemaluannya dipotong, bahkan perutnya itu dirobek-robek. Ini menunjukkan betapa dendamnya orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Ada seorang wanita yaitu Hind bintu Utbah. Kalau orang kita menyebut dengan Hindun, ya Hind bintu Utbah. Ketika itu masih kafir, walaupun setelah itu juga masuk Islam. Dia sangat dendam kepada sahabat Hamzah, pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hamzah waktu itu dibelah perutnya, dadanya, dikeluarkan hatinya, lalu dikunyah-kunyah dan hendak ditelannya. Namun dia tidak sempat menelan karena kemudian dia muntahkan lagi. Lalu telinga-telinga dan hidung-hidung itu mereka jadikan sebagai kalung dan perhiasan-perhiasan mereka untuk membanggakan diri mereka dan untuk menghinakan kaum muslimin. Subhanallah ya, luar biasa. Memang orang musyrik itu ada yang sangat benci kepada orang Islam, luar biasa, dendam luar biasa. Kemudian setelah itu datang salah seorang tokoh kafir yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini orang yang paling celaka sepanjang masa. Ubay bin Khalaf. Dia masuk dalam kelompoknya Fir'aun, Haman dan Qarun. Ubay bin Khalaf. Yang sombong luar biasa. Yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan paling menghalangi jalan dakwah Islamiyah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan sombongnya naik ke gunung. Dia beranggapan bahwa dia hendak membunuh Muhammad. Dia hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah waktu itu mengambil tombak dan menancapkan tombak itu di lehernya Ubay bin Khalaf, ditancapkan. Jadi Ubay bin Khalaf ini satu-satunya orang yang dibunuh langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah bunuh orang, walaupun perang tidak pernah bunuh orang. Beliau ngatur strategi siasat, kalau bunuh secara langsung tidak pernah. Melukai aja. Kalau ini Rasulullah bunuh langsung. Satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah adalah Ubay bin Khalaf. Dan orang yang terjelek, syarrun nas man qatala nabiyan au qatalahu nabi. Orang yang paling jelek adalah orang yang membunuh nabi atau dibunuh nabi. Ini orang paling jelek ini. Ubay bin Khalaf dibunuh kemudian dia terluka, dia berjalan agak jauh lalu dia mati di tengah jalan. Ini peperangan. Lalu Abu Sufyan disertai dengan Khalid ibn Walid enggak putus asa, berusaha naik ke gunung lagi
dan dihadapi oleh sahabat Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya radhiyallahu anhum sehingga terhalau lagi. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Waktu itu yang terbunuh dari kalangan orang-orang musyrik ada 22. Ada pendapat juga yang mengatakan 37 orang musyrik yang terbunuh. Kaum muslimin yang terbunuh lebih banyak lagi, yaitu 70 orang. 70, banyak sekali yang terbunuh. Lalu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu datang membawa air untuk supaya Rasulullah membersihkan wajahnya yang banyak darahnya itu. Dibersihkan wajahnya, disiramkan di kepalanya dengan harapan darah itu akan berhenti, enggak mengucur lagi. Ternyata darahnya tetap mengucur terus, enggak berhenti. Lalu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membakar tikar. Tikar di sana dulu terbuat dari pelepah daun kurma. Tikar dibakar, kemudian abunya itu ditempelkan di luka-luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata alhamdulillah darahnya mampet, darahnya berhenti. Kemudian juga datang sahabat Muhammad bin Maslamah membawa air untuk diminum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kaum muslimin saat itu salat zuhur bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salatnya duduk karena enggak bisa berdiri. Luka parah beliau, salat duduk. Dan kaum muslimin juga mengikuti beliau salat dalam keadaan duduk. Lalu datang para wanita Muhajirin dan Ansar. Di antara mereka ada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummu Aiman, Ummu Sulaim, Ummu Sulaim. Mereka juga ikut perang, dalam peperangan ikut perang. Mereka mengobati pasukan-pasukan yang terluka dan mereka memberi tempat-tempat air itu diisi air semuanya. Diisi air semuanya sehingga penuh tempat air. Mengobati orang-orang yang luka. Jadi para wanita itu boleh mengikut perang ya, boleh. Mereka sebagai perawat, juru rawat, merawat orang-orang yang luka, memberikan persiapan-persiapan dan perlengkapan-perlengkapan. Lalu Abu Sufyan dengan sombongnya, dia naik ke gunung, dia mengatakan, "Afikum Muhammad." Hei, Muhammad masih ada ya? Masih hidup Muhammad? Rasulullah bilang, "Jangan dijawab, enggak usah dijawab." Ya, enggak dijawab. Lalu dia tanya, "Afikum Ibnu Abi Quhafa." Abu Bakar masih hidup ya? Kata Rasulullah, "Jangan dijawab, jangan dijawab." Lalu dia tanya lagi, "Afikum Umar bin Al-Khattab." Apakah ada Umar bin Khattab? Tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh muslimin. Rasulullah bilang, "Jangan dijawab, enggak usah dijawab, biarkan aja. Biarkan dia ngomel." Ini tokoh-tokoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kedua tokoh ini luar biasa sangat ditakuti oleh orang-orang musyrik. Sehingga kalau 3 orang dianggap mati, mereka sudah merasa bebas. Ini disangka sudah mati. Disangka sudah mati. Abu Sufyan mengatakan, "Amma haula faqad kufitumuhum." Mereka sudah tewas semuanya. Kita sudah terbebas dari mereka semuanya. Kata Abu Sufyan. Sahabat Umar bin Khattab enggak bisa nahan lagi. Wah, enggak bisa diam. Langsung sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Ya aduwallah, innal ladzina dzakartahum ahya wa qad abaqallahu ma yasu'uk." Hai musuh Allah, orang-orang yang kau sebut namanya tadi masih hidup semuanya dan bakal ada keburukan-keburukan yang menimpamu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Qad kana fikum mutlah, lam amur biha wa lam tasukni." Ini ada terjadi pencincangan, mutilasi dari jasad-jasad teman-temanmu. Saya tidak nyuruh, tapi bagi saya itu tidak masalah. Ya. Saya tidak nyuruh, tapi bagi saya itu tidak masalah. Dia enggak nyuruh, tapi dia ridho, ya sama saja. Ya. Saya enggak nyuruh, tapi bagi saya tidak masalah itu. Boleh-boleh saja. Lalu Abu Sufyan mengatakan, "U'lu Hubal, wahai Hubal yang maha tinggi." Baru Rasulullah bilang, "Jawab." Ya Rasulullah, bagaimana jawabnya? Kamu jawab, "Allahu a'la wa ajal." Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha mulia. Ini sudah masalah akidah ya, enggak bisa diam. Jawab. Ini perang urat syaraf. Perang urat syaraf dan perang opini ini kuat-kuatan. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Lanal Uzza wa la Uzza lakum." Kami punya Uzza, punya Tuhan Uzza. Kamu tidak punya Tuhan Uzza. Kata Rasulullah, "Jawab."
Ya Rasulullah, bagaimana jawabnya ya Rasulullah? Jawab, Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah pelindung kami, kamu tidak punya pelindung. Abu Sufyan enggak mau kalah, jawab lagi. Allahu Akbar, luar biasa. Luar biasa dalam membela kebatilan. Kata Abu Sufyan, an'amta fi'al, yaumun biyaumi Badr wal harbu sujal. Kata Abu Sufyan, iya, peperangan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah balasan perang Badar, yang namanya perang itu berimbang. Jadi kata Abu Sufyan, kita kemarin kalah 1-0, sekarang 1-1. Perang Badar kita kalah, sekarang perang Uhud kita menang. Inilah namanya perang, imbang peperangan, kata Abu Sufyan. Sahabat Umar enggak bisa diam. Dijawab oleh sahabat Umar. Kata sahabat Umar, la sawa, qatlana fil jannah wa qatlakum finnar. Kata sahabat Umar, enggak bisa sama. Orang-orang yang terbunuh dari kalangan kami masuk ke dalam surga. Orang-orang yang terbunuh dari kalangan kamu masuk ke dalam neraka. Enggak sama. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, innakum lataz'umuna dzalik laqad khibna idan wa khasirna. Abu Sufyan meledek lagi. Wah, kalau kamu punya anggapan gitu, tentu kami rugi dan kami sia-sia kalau gitu. Diledek oleh Abu Sufyan. Waduh, kalau gitu ya kami sia-sia kalau gitu. Lalu Abu Sufyan mengatakan lagi, anshudukallaha ya Umar, aqatalna Muhammadan. Wahai Umar, saya mau tanya kepadamu ya, dengan nama Allah, kamu jawab, apakah kami telah membunuh Muhammad? Kata Abu Sufyan. Lalu sahabat Umar mengatakan, la wallahi innahu la yastami'u kalamakal an. Tidak, demi Allah, Rasulullah sekarang ini mendengar suaramu. Enggak mati beliau masih hidup. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, anta asdaqu inni min ibnikum ahwa abar. Ya, saya lebih percaya kepada kamu daripada kepada Abdullah bin Qum'ah. Siapa Abdullah bin Qum'ah? Yang tadi mengatakan bunuh Nabi pada Nabi, enggak dibunuh, yang dibunuh adalah Mus'ab bin Umair. Ya, kalau gitu saya percaya sama kamu daripada saya percaya kepada Abdullah bin Qum'ah yang kemarin itu. Lalu Abu Sufyan nantang lagi. Apa kata Abu Sufyan? Inna mau'idakum badrul 'am al-qabil. Tahun depan kita perang lagi di medan Badar. Kata Abu Sufyan, nantang. Oleh Rasulullah dilayani. Rasulullah dalam keadaan luka parah ini, sholat duduk. Rasulullah bilang, na'am. Rasulullah nyuruh sahabat-sahabat jawab ya. Jawab, na'am. Huwa bainana wa bainaka mau'id. Hei sahabat jawab, iya. Tawaranmu kami terima. Ya kita sepakat ya. Tahun depan perang lagi di Badar. Ini harus ya. Ini namanya perang opini, kuat-kuatan. Jadi perang perang urat syaraf. Istilahnya zaman sekarang ini apa? Psikoterapi. Ya, atau shock terapi. Seperti itu. Setelah itu kaum muslimin mulai mencari-cari jasad-jasad yang telah gugur di medan perang, mencari orang-orang yang terluka, dikumpulkan semuanya. Sebagian syuhada telah dibawa pulang ke Madinah, tapi Rasulullah minta dikembalikan lagi. Yang sudah dibawa pulang ke Madinah, kembalikan ke Uhud. Biar mereka masing-masing dikuburkan di tempat gugurnya. Lalu digali di Uhud, karena yang gugur ini banyak. Dan tanahnya Uhud, tanah yang keras. Kalau masing-masing orang dengan satu liang kubur, repot. 70 liang kubur berat. Akhirnya dibuat kuburan yang besar. Dikumpulkan di sana satu liang kubur untuk 2 orang atau untuk 3 orang. Yang lebih didahulukan adalah orang-orang yang banyak hafal Qur'annya. Udah dikubur. Kemudian mereka tidak mendapatkan kain untuk menutupi jasadnya yang cukup. Untuk menutupi jasad yang cukup enggak ada. Hanya ada secarik kain, kalau ditutupkan kepala, kakinya terbuka, ditutup kaki, kepala terbuka. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ditutup saja kepalanya, kakinya ditutupi dengan daun-daunan. Itu di antaranya sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib, sahabat Mus'ab bin Umair. Kemudian Rasulullah mereka tanpa dimandikan dan tanpa disolati karena mereka mati syahid. Syahidud dunya wal akhirah, syuhadaul ma'rakah. Lalu adalah Rasulullah mengatakan, ana syahidun ala haula yaumal qiyamah. Aku jadi saksi atas mereka semua nanti hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Nanti dibangkitkan hari kiamat, darahnya tetap keluar dalam warna merah, tapi baunya wangi sewangi misik.
Ada seorang sahabat yang bernama Handalah bin Abi Amir. Dia juga gugur. Dia berada di sebuah tempat agak tinggi. Waktu itu para sahabat dan Rasulullah selesai melihat Handalah ini ada air yang menetes dari tubuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal malaikata tughassiluhu. Malaikat yang memandikan Handalah ini. Dimandikan oleh malaikat. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa dia kok istimewa ya Rasulullah? Kok dimandikan oleh malaikat?" Kata Rasulullah, "Ya, dia baru nikah. Baru kumpul istrinya, baru berhubungan suami istri. Dalam keadaan belum mandi, dalam keadaan junub, ada panggilan perang. Ayo kita berangkat." Langsung dia enggak sempat mandi, dia berangkat menuju peperangan. Dan beliau gugur di medan Uhud sebagai syahid dalam keadaan belum sempat mandi janabah. Akhirnya dimandikan oleh malaikat. Sehingga dikenal dengan ghasilul malaikah, sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Setelah selesai penguburan semuanya, Rasulullah mendoakan mereka ya, didoakan habis ngubur didoakan, terutama mintakan ampun dan memintakan ketetapan hati. Setelah didoakan, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pulang ke Madinah. Di tengah perjalanan menjelang sampai ke Madinah, dijemput oleh para wanita. Para wanita, para istri, para ibu, para anak yang ditinggal mati oleh suaminya, oleh bapaknya, oleh saudaranya, oleh anaknya. Mereka tanya-tanya, "Bagaimana kabar anak saya? Bagaimana kabar suami saya? Bagaimana?" Ya. Lalu ada salah seorang wanita dari suku Bani Dinar. Dia ini terbunuh suaminya, terbunuh saudaranya, terbunuh bapaknya. Dia diberitahu, suamimu terbunuh, bapakmu terbunuh, saudaramu terbunuh. Ya kamu sabar saja. Dihibur-hibur. Dia enggak mikir. Yang dia tanya, "Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kabarnya Rasulullah?" Lalu jawab, "Rasulullah masih hidup, jangan khawatir. Innahu bihamdillah kama tuhibbin." Jangan khawatir, alhamdulillah Rasulullah masih hidup seperti yang kamu inginkan. "Aruni, mana? Saya kepingin tahu sendiri." Lalu diperlihatkan, ini loh Rasulullah. Alhamdulillah, dia senangnya luar biasa. Lalu dia mengatakan, "Kullu musibatin ba'daka jalal." Wahai Rasulullah, semua musibah jadi kecil, yang penting Anda hidup. Bapak saya mati tidak apa-apa, suami saya mati tidak apa-apa, saudara saya mati tidak apa-apa. Yang penting Anda selamat ya Rasulullah, Anda hidup, cukup ya Rasulullah. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian setelah mereka sampai di Madinah, mereka masih waspada, sangat waspada. Karena orang kafir masih belum pulang ke Mekah ternyata. Mereka berada di suatu tempat dan mereka mau nyerang lagi Madinah. Kaum muslimin waspada. Kemudian datang berita kepada kaum muslimin yang menakut-nakuti, "Hati-hati kamu mau diserang dengan pasukan yang besar." Kemudian kaum muslimin juga ngirim untuk nakut-nakuti orang kafir, "Hati-hati, kaum muslimin juga mempunyai pasukan yang besar mau menyerang kamu." Ternyata yang ketakutan siapa? Yang ketakutan malah orang-orang kafir sendiri. Sehingga mereka pun pulang kembali ke Mekah dengan segera. Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 173 dan 174. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Jadi kaum muslimin ditakuti, bukan tambah takut tapi tambah kuat imannya, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung yang diserai urusan. Mereka tambah kuat, musyrikin tambah lemah, musyrikin ketakutan, mereka pulang dan kaum muslimin selamat. Inilah ma'asyiral muslimin kisah singkat tentang perang Uhud. Sebenarnya banyak faedah yang bisa kita ambil dari peperangan ini, tapi karena waktunya singkat, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dikelompokkan kita dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak hari kiamat kita diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi minum dari al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit, yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.